Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya tentunya di Emberes Cerita. Nah, di sini episode kali ini sangat spesial sekali karena kita gimana ya? Bukan mengundang karena kita yang datang ke sini, kita jadi tamunya di sini. Silaturahim. Kita bersilaturahim bersama Ustazah Lulu di sini yang sangat luar biasa ya, dengan konsep dakwahnya yang sangat unik bersama siapa ini? Namanya siapa? Bisa kenal? Nama aku Ina. Oh, namanya Ina. Iya, bersama Ina. Halo Ina, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustazah sini gimana? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, di sini Ustazah kita mau berbincang-bincang Ustazah seputar bisa dibilang ini umum sekali ya, masalahnya di kehidupan sehari-hari ini pasti selalu selalu terjadi, yaitu tentang emak-emak nih kan lagi hype banget nih, emak-emak yang sekarang ini udah kecanduan sosial media, terus banyak juga mama yang ngegosip juga kan, itu udah dari zaman dulu ya mungkin ya. Nah, di sini kita mau membahas tentang emak-emak yang harus peran produktif dan kreatif di masa ekonomi seperti ini. Bisa diketahui sendiri kita sedang ada kondisi seperti ini, kondisi pandemik. Jadi kebanyakan ibu-ibu juga yang menguras tenaganya untuk lebih kreatif lagi untuk bisa bertahan hidup di masa seperti ini, apalagi ibu-ibu yang sedang memiliki usaha mungkin gitu. Nah, sebelum kita masuk ke tema, saya pengen berbincang dulu sama Ustazah. Iya, boleh. Ustazah tuh sebenarnya sudah berapa lama sih terjun di dunia dai ini? Iya, Masya Allah ya. Jadi memang ketika lulus madrasah ibtidaiyah itu tahun 97, kemudian langsung melanjutkan ke pesantren. Di pesantren itu sudah diajarkan namanya muhadoroh. Muhadoroh itu latihan pidato. Sampai akhirnya setelah lulus 2003, karena memang sebelumnya sudah ada yayasan, ya udah jadi dakwah di lingkungan ibu-ibu pengajian, kemudian juga anak-anak. Alhamdulillah gitu ya. Untuk di TV sendiri tahun 2006 itu sudah di TV sampai ada program alhamdulillah sampai sekarang. Jadi dakwah pun juga tidak hanya dengan lisan tapi juga dengan tulisan. Jadi saya juga suka nulis untuk berdakwah dengan tulisan. Dan sudah banyak sekali ya buku-buku Ustazah itu yang memang bestseller juga sih ya. Ada 8 buku. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, selain itu kan banyak nih ustazah-ustazah yang lainnya juga dengan berdakwah seperti jasa. Nah, Ustazah Lulu ini ada sebuah keunikan, yaitu bersama Ina. Nah, saya pengen tahu sih sebenarnya mengapa Ustazah, apa konsep awalnya Ustazah gitu bisa keidan, wah gimana nih kalau saya berdakwah bersama boneka itu apa gitu awalnya gitu. Iya, Masya Allah ya, karena memang ketika di pondok itu saya punya cita-cita, ada 10 cita-cita. Salah satunya jadi pendongeng gitu kan. Pendongeng ini otomatis kita harus bisa menguasai dunia anak. Setelah lulus dari pesantren, saya masuk D2-nya jurusan PGTK, keguruan TK. Di sana ada gimana caranya untuk nge-grab anak-anak, termasuk salah satunya dengan bercerita. Jadi gimana caranya untuk membangun chemistry-nya dengan anak-anak, masuk ke dunia mereka, salah satunya dengan cerita. S1-nya lanjut di tarbiyah, S2-nya lanjut di tafsir Quran. Tafsir Quran itu Masya Allah ya, ternyata memang lebih banyak dalam Al-Quran ini adalah bercerita. Nahnu nakusu, artinya apa? Kami bercerita, menceritakan kisah-kisah yang memang untuk orang-orang yang beriman, yang membuka akal pikiran mereka dari zaman terdahulu, termasuk para nabi itu ada dalam kisah Al-Quran, Masya Allah. Jadi nyambung banget, waduh, berarti memang benar-benar salah satu metode untuk pembelajaran anak adalah dengan bercerita. Karena memang anak pun juga masa mereka explore imajinasi, sehingga boneka deh, kita coba buat boneka. Karena anak-anak pikir mereka boneka ini adalah hidup teman mereka. Kalau kita bilang kamu jangan malas belajar, kamu jangan malas sholat, mereka akan pikir nggak suka gitu kan. Tapi kalau dia yang malas gitu kan, aku malas nih, aku mau main aja deh gitu kan. Nggak boleh gitu Ina. Jadi seolah-olah mereka
oh iya ada temen aku nih, ternyata itu nggak bagus ya gitu. Masya Allah ya, inilah penyampaian pesan dengan amat sangat indah, salah satunya dengan bercerita. Jadi istilahnya itu apa, selain berdakwah untuk umat Islam, Ustazah Lulu juga untuk menggrab anak-anak juga. Betul. Agar bisa apa namanya, ya itu tadi, cinta sama Islam, mengenal agama Islam. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, selain itu saya juga sempat ada riset sedikit tentang sedekah. Jadi sebelumnya nih saya belum tahu. Saya disuruh oleh Pak Isan, host yang sebelumnya nih. Saya di sini host sementara aja. Nah, coba riset tentang Ustazah Lulu. Oke. Nah, katanya Ustazah Lulu itu sama hitam karate juga ya? Oh iya. Luar biasa sekali. Saya juga kaget pas baca. Gitu ya. Waduh. Sabuk hitam karate, luar biasa. Saya juga sempat masuk karate tapi nggak sampai sabuk hitam. Sabuk apa tuh? Masih sabuk putih. Awal itu masih dasar. Karena udah mentalnya udah turun. Nah, boleh nggak cerita sedikit tentang dunia karate, dan juga sempat jadi pelatih juga atau masih berjalan? Masih latih. Oh, masih pelatih juga. Nah, itu boleh diceritakan mungkin awalnya dari bagaimana? Jadi saya tulis juga di buku, judulnya Karateka Menuju Mimbar Dakwah ya. Ayah itu adalah seorang TNI AD yang sudah pensiun. Kemudian juga saya dilatih karate dengan ayah mulai dari setelah lulus pesantren. Jadi setelah lulus pesantren akhirnya ikutlah karate, tapi tidak hanya dengan ayah ya, kita ikut juga untuk kejuruan karate namanya Inkai Forki sama FKTI. Ada dua Kak, ikut kejuruan dua, satu untuk tanding, satu untuk berlatih gitu. Pokoknya walaupun perempuan harus punya ilmu bela diri, karena jelas dalam hadis pun al-mu'minu qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Tidak hanya kuat dari segi akal, tapi juga harus fisik ya, dan juga insya Allah mudah-mudahan ruh kita dengan rohani juga kuat. Jadi alhamdulillahnya sudah sabuk hitam, dannya masih dan 1. Karena di karate kan ada dannya tingkatannya ya. Terus juga alhamdulillah karena memang nggak pengen jadi atlet ya, ketika sudah fokus di karate kemudian ikut kejuaraan, udah deh kejuaraannya udah, kita fokus di kuliah gitu. Jadi memang hanya untuk pelatih, jadi pelatih di pesantren di sini ada juga, terus juga di yayasan. Alhamdulillah memang harus kuat dari segi akal dan juga fisik ya. Jadi gimana ya, kayak kalau punya ilmu bela diri kayaknya kita benar-benar siap. Terus juga ada confident di sana, lebih percaya diri gitu ya. Insyaallah. Nah, dari segi bela diri sendiri, kita masuk ke emak-emak nih. Oke. Nih panjang dan agak sedikit seru nih. Masalahnya saya juga memiliki istri yang dia itu senang mengolah dirinya untuk istilahnya, sampai dia sempat cerita ke saya tuh pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk kamu sebagai suami dan untuk anak-anak dan serta orang lain. Masya Allah. Dari Ustazah sendiri mungkin ada tips atau insight bagi para emak-emak di luar sana yang ingin sekali bermanfaat untuk suaminya, keluarganya, dan juga wilayah sekitar, tapi dengan masa yang seperti ini, masa pandemi. Nah, itu mungkin ada insight-nya mungkin dari Ustazah. Iya, Masya Allah ya. Karena memang jelas sekali kita semuanya pun juga mengalami, tidak hanya sebatas di Indonesia, tapi ini benar semuanya global ya, mengalami masa seperti ini, masa yang sulit. Tapi mohon maaf, jangan sampai hati kita, pikiran kita ikut makan kue cucur anget-anget, bahasanya ikut hancur banget, tidak. Jadi harus benar-benar kita ngolah lagi gimana caranya, harus senantiasa bersyukur dan bersabar. Khairun nas ahsanuhum khulqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berakhlak baik, kemudian manfaat bagi orang banyak. Walaupun dalam keadaan sulit seperti ini, Masya Allah dalam hadis dijelaskan, ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan orang yang beriman, karena diberikan musibah dia sabar, kemudian diberikan rizki, nikmat dia bersyukur. Mudah-mudahan kita seperti itu ya kan ya. Ibu-ibu seperti apa nih? Mak-mak yang mungkin banyak ngeluh, kemudian aduh di rumah aja nih gitu kan, mana anak-anak pun juga daring atau belajarnya masih di rumah. Yang pertama tentunya Bunda, yuk sama-sama kita ambil hikmah, karena likulli syai'in maziyah, segala sesuatu pasti ada hikmahnya.
Apa hikmahnya? Masya Allah, bisa lebih jaga kesehatan, kemudian kebersihan, jadi sering cuci tangan, kesehatan gitu kan. Kemudian juga kita ada yang namanya bonding ya, dekat ya, cara kita membangun kedekatan dengan anak-anak dengan di rumah, Masya Allah ya. Kemudian juga kreatif. Jadi ada juga hikmahnya, lebih kreatif. Aduh, gimana ya ekonomi keluarga? Oh, saya mau bikin kue, nanti saya jual untuk tetangga segala macam. Lebih kreatif ya, Masya Allah. Jadi pasti ada hikmahnya dalam segala hal. Yang kedua, ini melatih kita untuk sering berdoa kepada Allah. Karena ketika kita minta dengan manusia, pasti akan capek. Makan tape, demam udah capek dah gitu kan. Tapi Allah nggak ada kata lelah, nggak ada kata bosen ketika meminta. Kita sebagai hambanya kembali menjadi hamba yang butuh dengan Allah. Ya Allah, saya mengadu kepadamu dalam keadaan seperti ini, berikan kesabaran, keikhlasan, rasa syukur. Karena ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah dan senjatanya orang beriman adalah doa. Jadi masa seperti ini kita sering-sering berdoa. Yang ketiga, ini untuk introspeksi diri kita, Kak. Karena memang Allah berikan ujian, musibah itu pasti. Dalam Quran surah Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Pasti diuji dengan lapar, jiwa, kemudian juga dengan harta benda gitu kan. Masya Allah, ujian datang. Pengen gak dapat ujian? Wassalam gitu kan. Artinya apa? Meninggal dunia belum tentu. Nanti dikubur ada lagi siksa kubur terus. Ujian tuh pasti ada. Selama kita tinggal di muka bumi ini, ad-dunya darul imtihan, dunia tempatnya ujian. Karenanya mudah-mudahan kita jaga lagi rasa sabar kita. Sabar bukan berarti diam, tapi sabar ada ikhtiar di sana. Ada introspeksi diri di sana. Ya Allah, ini musibah ujian yang Kau berikan. Mudah-mudahan tambah lagi belajarnya, tambah lagi ngajinya, tambah lagi kita bertaubat kepada Allah, tambah lagi dalam hal kebaikan yang semuanya mudah-mudahan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, insyaallah ya. Jadi ibu, buah kenari buah kecapi, jangan galau, don't worry, be happy ya. Pasti badai berlalu kan itu ya. Pasti. Badai berlalu, ini nikmati masa ujian yang Allah berikan, pasti ada hikmahnya. Nah, luar biasa sekali ya. Saya sampai speechless. Oke, selanjutnya masih ngomongin tentang mama. Sebenarnya mama itu kalau misalkan kita obrolin itu luas sekali ya. Masya Allah. Luas sekali dari kehidupannya dengan keluarga. Nah, sekarang kita keluar nih, kehidupannya bersama bersosialisasi tentang dengan entah itu sesama teman atau apa namanya tetangga, teman mungkin arisan gitu. Nah, mungkin dari Ustazah Lulu sendiri ada masukan juga buat ibu-ibu agar bersosialisasi itu bisa jadi nggak menyimpang, Ustazah. Masalahnya saya lihat ini kebanyakan di tentunya di Instagram ya, itu banyak sekali ibu-ibu yang kalau bahasa sekarang itu toksik. Dalam artian itu mereka menggunakan sosial media itu hanya sebagai nyinyiran saja, untuk menyindir orang lain, untuk apa namanya membicarakan orang lain. Nah, mungkin dari Ustazah sendiri ada apa namanya wejangan mungkin ya kepada ibu-ibu yang seperti itu, apa yang harus mereka lakukan. Masalahnya kebanyakan juga ada orang yang melarangnya malah ngamuk balik gitu kan, jadi kan bingung gitu kan, sampai ada istilahnya jokes atau lelucon bahwa kita nggak bisa nyalain ibu-ibu karena ibu-ibu itu pasti menyalain kita balik gitu kan. Oke, dia nomor satu ya. Nah, gitu. Nah, mungkin dari Ustaz sendiri ada masalah.